Baiklah anak-anak, untuk materi sekarang yaitu mengenai materi operasi pada bilangan bulat. Nah, sebelum kita menginjak ke materi yang akan kita bahas pada kali ini, Ibu akan menyinggung dulu materi sebelumnya, yaitu bahwa bilangan bulat ini merupakan himpunan bilangan yang termasuk di dalamnya itu terdapat bilangan positif, bilangan negatif, dan nol. Nah, bilangan positif dan bilangan nol ini sering kita kenal dengan bilangan cacah. Nah, kalian bisa lihat yaitu garis bilangan ya di gambar, terdapat gambar garis bilangan. Nah, di sana terdapat bilangan bulat positif, itu arahnya ke kanan, dan bilangan bulat negatif arahnya ke kiri. Dan di tengah-tengahnya terdapat 0 gitu. Nah, untuk materi sekarang kita menjelaskan mengenai operasi hitung pada bilangan bulat. Namun, sebelum ke operasi hitung bilangan bulatnya, di sini terdapat sifat-sifat dari operasi bilangan bulat. Nah, yang pertama di sini terdapat sifatnya ini tertutup. Nah, untuk sifat tertutup ini, setiap bilangan bulat A dan B berlaku rumus A tambah B sama dengan C. Dengan C juga bilangan bulat. Gitu, itu untuk sifat tertutup. Nah, untuk yang kedua, ini terdapat sifat komutatif. Komutatif ini yaitu pertukaran. Nah, dalam penjumlahan dan perkalian, hasilnya ini akan tetap sama jika letak kedua bilangannya ini ditukar tempat antara satu dengan yang lainnya. Sebab penjumlahan dan perkalian ini memiliki sifat komutatif atau yang sering dikenal dengan pertukaran. Dalam penjumlahan dan perkalian bilangan bulat A dan B selalu berlaku rumus. Nah, di sini terdapat ya, bisa kalian lihat penjumlahannya. Untuk penjumlahan berarti di sini terdapat A tambah B. Nah, untuk sifat komutatifnya berarti B ditambah A. Untuk perkaliannya sama, A kali B sama dengan B kali A. Nah, untuk yang ketiga yaitu sifat asosiatif atau pengelompokan. Nah, dalam pengelompokan pada penjumlahan dan perkalian, hasil penjumlahan dan perkalian akan tetap sama jika dikerjakan dari mana saja. Pengelompokan pada penjumlahan dan perkalian bilangan bulat A, B, dan C selalu berlaku rumus. Nah, untuk penjumlahannya bisa kalian lihat ya. A dalam kurung A tambah B ditambah C akan sama dengan A tambah dalam kurung B tambah C. Untuk perkalian juga sama, berlaku seperti itu. Dalam kurung A kali B kali C akan sama dengan A kali dalam kurung B kali C. Nah, untuk yang selanjutnya di sini terdapat sifat distributif atau penyebaran. Nah, dalam perkalian dan penjumlahan berlaku sifat penyebaran. Nah, berlaku rumus pada setiap bilangan bulat A, B, dan C. Nah, bisa dilihat juga penjumlahannya. Untuk penjumlahan A kali dalam kurung B tambah C. Nah, ini akan sama dengan A kali B ditambah A kali C. Nah, untuk perkalian sama, berlaku juga hal seperti itu. A kali dalam kurung B dikurangi C sama dengan dalam kurung A kali B dikurangi A kali C. Seperti itu ya. Itu untuk sifat-sifat operasi pada bilangan bulat. Nah, untuk sekarang yaitu operasi pada bilangan bulat. Nah, untuk operasi pada bilangan bulat ini terdapat penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Untuk yang pertama yaitu penjumlahan. Nah, dalam penjumlahan ini, pada penjumlahan bilangan bulat ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu dua bilangan bulat yang memiliki tanda sama, dalam artian sama-sama positif atau sama-sama negatif. Dan yang kedua, dua bilangan bulat yang memiliki tanda berbeda. Di sini positif negatif atau negatif positif. Jika di dalam soal terdapat dua bilangan bulat yang bertanda sama, yaitu sama-sama bertanda positif atau bertanda negatif, maka yang harus kalian lakukan yaitu langsung menjumlahkan bilangan itu dengan dan mengabaikan tanda yang menyertainya. Kalian bisa lihat ya di PPT-nya, itu negatif A ditambah negatif B sama dengan negatif A dalam kurung negatif A tambah B, gitu ya. Nah, apabila di soal terdapat dua bilangan yang memiliki tanda berlawanan, dalam artian yang satu positif dan yang satunya lagi negatif, maka
kurangi bilangan yang nilainya besar dan bilangan yang nilainya kecil. Bilangan yang nilainya kecil ini diabaikan gitu. Nah, kalian bisa lihat ya di PPT-nya. Di sini terdapat negatif A ditambah positif B sama dengan B dikurangi A, atau misalkan positif A ditambah B itu juga sama ya. Berarti yang lebih besarnya itu dikurangi. Untuk operasi yang kedua yaitu pengurangan. Nah, pengurangan bilangan bulat ini merupakan sebuah bilangan yang sama artinya dengan menambahkan lawan bilangan pengurangan itu sendiri. Kalian bisa lihat ya di PPT itu terdapat A dikurangi B akan sama dengan A tambah negatif B itu. Nah, untuk yang ketiga yaitu pembagian. Pembagian dalam bilangan bulat ini jika P, Q, dan R adalah bilangan bulat, maka akan didapatkan rumus sebagai berikut. Bisa kalian lihat juga di sini P dibagi Q sama dengan R. Akan sama artinya dengan P sama dengan Q kali R. Jadi, kalau misalkan di pembagian apabila kalian ingin menjadi perkalian, maka bisa ditukar. Jadi P sama dengan Q kali R. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu perkalian. Nah, perkalian pada bilangan bulat ini jika P dan Q bilangan bulat, maka akan didapatkan rumus sebagai berikut. Nah, di sini terdapat P kali Q sama dengan PQ. Kemudian negatif P dikali positif Q sama dengan negatif dalam kurung P kali Q atau PQ. Terdapat juga P kali positif P dikali negatif Q sama dengan negatif dalam kurung PQ. Dan terdapat juga nih yang sama tandanya negatif P dikali negatif Q, maka hasilnya positif PQ. Nah, ketentuan seperti ini berlaku juga di pembagian. Jadi di pembagian berlaku juga, di perkalian berlaku juga. Nah, mungkin materi pada kali ini sampai di sini ya. Nah, untuk selanjutnya di sini terdapat ya contoh penggunaan bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dapat kalian lihat di sini terdapat gambar termometer. Nah, termometer ini bisa kalian gunakan untuk mengukur suhu, ya, mengukur suhu dingin, panas. Jadi itu menggunakan bilangan bulat ya. Nah, di sini juga terdapat gambar seorang anak dengan ibunya ya yang sedang belanja. Nah, dalam kegiatan seperti itu juga bisa menggunakan bilangan bulat ya, tergantung dari masalahnya seperti apa gitu. Jadi bilangan bulat ini banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, namun terkadang kita seringkali tidak menyadari itu gitu kan, tidak menyadari semua itu. Sebenarnya penerapan matematika ya, salah satunya bilangan bulat itu banyak kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari ya, seperti itu. Nah, setelah kalian mengkaji atau setelah kalian mempelajari materi pada hari ini, nah kalian silahkan kerjakan LKPD secara berkelompok